Demikian contoh-contoh produk desain grafis yang ada pada masa kini. Selanjutnya kita akan pindah jauh ke masa awal sejarah perkembangan desain grafis, mulai dari yang primitif sampai yang modern saat ini. Desain grafis sebagai media komunikasi sudah dikenal sejak masa prasejarah dan hampir setua peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat pada zaman Paleolitikum di Gua Lesau, Prancis Selatan, yang banyak ditemukan gambar-gambar binatang dan manusia prasejarah. Gambar pada dinding tersebut memang tidak dibuat untuk tujuan seni, tetapi lebih sebagai komunikasi visual untuk tujuan ritual dan praktis demi kelangsungan hidup mereka. Selain di Prancis, lukisan di dinding gua juga ditemukan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah di Pulau Seram, Maluku, Teluk Spelman, Papua, Kokas, Papua, dan leang-leang di Sumatera Selatan. Kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional Indonesia, Universitas Wollongong, dan Universitas Griffith Australia, Balai Peninggalan Cagar Budaya Makassar, dan Balai Arkeologi Makassar telah mengungkap usia lukisan di dinding Gua Leang-leang Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan umur yang tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di Eropa, yaitu minimal sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ini memberikan gambaran bahwa manusia modern awal yang telah menghuni kawasan Sulawesi Selatan telah mengenal seni cerdas atau rock art, sebagaimana yang terjadi di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 105 di China ditemukan kertas oleh Sai Lun yang membuat komunikasi di China menjadi semakin maju. Penyebaran komunikasi di China lebih menekankan ajaran agama dan keyakinan. Salah satu ajaran yang berkembang adalah Konfusianisme. Dan yang menjadi bagian dari ajaran tersebut adalah Konghucu yang telah berusia 2000 tahun. Konfusianisme mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Han, tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa peninggalan kitab seperti kitab Si Ching yang berisi kumpulan lagu, Su Ching yang berisi dokumen-dokumen, I Ching atau buku ahli ramalan, Jun Chiu yang berisi peristiwa penting, dan I Ling yang berisi tentang upacara-upacara. Bangsa Mesir termasuk salah satu masyarakat yang pertama kali menciptakan media bentuk tulisan menggunakan gambar-gambar yang lebih dikenal sebagai huruf hieroglif. Mereka menggunakan gambar-gambar tersebut untuk menceritakan peristiwa besar yang terjadi pada zaman mereka. Berikutnya adalah sejarah perkembangan desain grafis pada zaman sejarah. Kalau zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Di zaman sejarah ini manusia sudah mengenal tulisan. Bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan sistem komunikasi yang disebut tulisan dalam bentuk gulungan. Pada awalnya, huruf alfabet Latin hanya terdiri dari 21 huruf saja, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian, huruf Y dan Z ditambahkan dalam alfabet untuk mengakomodasikan kata yang berasal dari Yunani. 3 huruf tambahan yaitu J, U, dan W dimasukkan pada abad pertengahan, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 26 huruf. Permasalahannya, untuk bahasa tulis, biasanya hanya dimengerti oleh kaum terpelajar saja pada waktu itu, sehingga gambar-gambar masih menjadi perwujudan komunikasi guna menyampaikan pesan. Selanjutnya pada abad pertengahan, penulisan dalam bentuk cetak masih terus dikembangkan. Pendidikan hanya untuk kalangan tertentu seperti bangsawan, orang kaya, dan dewan gereja. Penyebaran bentuk tulisan di kalangan masyarakat menggunakan poster. Untuk menceritakan sejarah gereja, dibuatkan ilustrasi pada dinding atau atap gereja. Perkembangan proses cetak-mencetak dimulai pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin alat cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Pada tahun 1455 di Mainz, Jerman, untuk pertama kalinya hasil cetakan yang dibuat adalah 42 baris kalimat yang diambil dari Bible, menggunakan jenis font texture black letter.
Revolusi industri adalah suatu periode sejarah yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 ketika terjadi perubahan besar di bidang teknologi, sosioekonomi, dan budaya dengan penggantian industri yang berdasarkan pekerja menjadi industri yang berdasarkan mesin. Pada abad 19 di Eropa, ditemukan suatu teknik mencetak gambar berwarna yang dinamakan kromolitografi. Kebanyakan perusahaan-perusahaan di Jerman mencetak lukisan-lukisan dengan teknik ini untuk dipasarkan atau sebagai kartu pos pada abad tersebut. Teknik kromolitografi merupakan teknik pencetakan secara kimiawi dengan menggunakan objek asli pada suatu plat batu dengan teknik dan cairan tertentu, lalu kemudian batu tersebut dipres pada suatu kertas. Pada abad 20, teknologi mulai berkembang dengan sangat pesat. Sejumlah tonggak sejarah desain grafis juga mulai lahir pada masa ini. Pada tahun 1903, berdirilah suatu agensi desain grafis pertama di Wiener, Austria, yang diberi nama The Wiener Werkstätte. Agensi ini menyediakan jasa menggambar, arsitektur, dan juga desain grafis. Pada tahun 1922, istilah graphic design mulai diperkenalkan oleh William Addison Huygens dalam artikelnya yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design. Artikel ini diterbitkan di Boston Evening Transcript pada tanggal 29 Agustus 1922. Adobe Photoshop mulai dirilis pada tahun 1990 yang menandai era desain grafis digital hingga saat ini. Gambar tersebut merupakan lukisan fenomenal karya Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa pada abad 16. Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris. Menurutmu, apakah lukisan Mona Lisa termasuk produk desain grafis? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.